Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Satu hari
sahabat mengkhawatirkan tentang kondisi daulah Islam ya, yang berada di Madinah, karena waktu itu kesulitan mendapatkan barang-barang yang akan diproduksi dari luar kota Madinah. Maka Rasulullah yang merupakan tokoh ekonomi yang menjadikan Islam diterima dari dulu hingga saat ini dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, maka mengatakan mari kita optimalkan seluruh potensi yang ada di negeri kita. Jadi Nabi sudah mengajarkan konsep kemandirian. Bila hari ini dolar berada di angka 18.000 lebih kurang, kalau ada yang mengimpor bahan baku dari luar negeri, tentu harganya akan semakin mahal, maka ongkos produksinya juga meningkat. Maka ketika seorang pedagang menghitung harga pokok produksinya, maka barang itu menjadi mahal, yang kita sebut dengan inflasi. Hari ini masyarakat bukan tidak mau membeli, tapi pendapatan tidak berimbang dengan pengeluaran. Makanya daya beli masyarakat itu rendah. Kalaulah di pasar, di toko, di kantor, ketika omset sudah semakin kecil, tentu tidak akan mampu lagi memberikan ujroh upah yang baik kepada karyawan. Boleh jadi terkait dengan pengangguran ini sesuatu yang serius hari ini, yang kita sebut dengan jobless. Karena boleh jadi banyak yang sudah tutup usahanya, gulung tikar dan seterusnya. Maka poin pertama, resapilah makna yang disampaikan Nabi ini. Kita mesti mandiri, kita mesti kuat, dan kita yakin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan semuanya di negeri yang kita cintai, dari Sabang sampai Merauke. Maka kita mencintai apa-apa yang ada di negeri ini dan tidak tergantung pada sesuatu yang kita harapkan dari luar negeri sana. Walaupun banyak investor dari modal asing, mudah-mudahan kita tidak lagi memerlukan itu, karena kita menjadi negara yang kuat, yang berdaulat. Dan bila kita memahami bahwasanya Allah mencintai Muslim yang berkarya, boleh jadi hilirisasi setelah terjadi, tidak mengambil lagi mungkin kapas apapun namanya yang menjadi benang kain, itu cukup ada di negeri kita. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang berkarya. Sholat itu ibadah, membaca Quran itu ibadah, tapi menjadikan kapas benang menjadi kain itu juga ibadah. Innallaha yuhibbul mu'min al-muqtarif. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang berkarya. Maka kita mesti mandiri. Yang kedua, pada khutbah yang singkat ini, kalau bicara tentang sistem ekonomi Islam, ini bukan sesuatu yang baru. Misalnya hal yang mendasar, yang fundamental disebutkan wahalul bai'a wa haramu riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tidak sama antara jual beli dengan riba. Dan Rasulullah itu pelaku pebisnis dari zaman dulu. Ila fi Quraisy, berdagang kemana-mana ke Sam untuk berjualan. Maka kita tinggalkan itu. Jadi kalau ada pedagang hari ini dengan dolar yang semakin naik, kemudian dia menggunakan hutang riba, anehnya tokonya bertambah, tapi hutangnya bertambah. Ini bukan pengusaha muslim yang baik.
Dia berpura-pura kelihatan tidak ada masalah. Jujurlah pada diri sendiri. Omsetnya bertambah tapi hutangnya bertambah. Itu kelihatannya baik padahal dia sedang tidak baik-baik saja. Maka kita tutup pintu ini semuanya. Karena orang yang melakukan praktek riba ini sama dengan menzinai ibu kandungnya 70 kali banyak. Kalau dia tinggalkan Allah memaafkan. Tapi kalau dia teruskan dengan mindset, cara pandang, cara berpikir, kalau saya tidak pinjam modal riba ini, macam mana bisnis saya berkembang? Itu mindset, itu mentalitas. Kalau bicara hutang bukan hanya bab cicilan, tapi ini sesuatu yang mengganggu. Maka jangan heran ada orang bunuh diri gara-gara hutang pinjol dan seterusnya. Jujurlah pada diri sendiri. Yang benar itu adalah walaupun toko kita tidak bertambah, lalu kita tidak ada berhutang di mana-mana, lalu kita tenang, itulah muslim atau pengusaha muslim yang baik. Berkah hidupnya. Untuk apa kelihatannya banyak tapi tidak bisa tidur? Karena banyak itu karena hutang riba. Tinggalkan itu. Karena Khatib dapat informasi banyak hari ini karyawan yang bekerja di toko misalnya atau di kantor menggunakan pay letter. Kita tidak bisa membedakan. Kalau kita bisa tahu inflasi barang-barang naik hari ini, tapi orang tidak tahu lifestyle inflation, gaya hidup yang ikut juga naik, itu kesalahan besar. Makanya yang ketiga, kondisi hari ini solusinya jadilah pedagang yang qanaah, sederhana, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Ada orang berdialog begini, saya kalau nanti omset saya meningkat, insya Allah saya akan bayar zakat. Saya akan bersedekah yang banyak, saya akan berwakaf, saya akan membantu ya masjid dan lain sebagainya. Tapi begitu uangnya banyak, itu gaya hidupnya semakin naik. Bukan infak sedekahnya yang naik. Itulah hari ini orang terlihat kaya, bukan kaya benaran. Dia tidak jujur pada dirinya. Yang sulit itu memang jujur pada diri sendiri. Tapi pedagang yang sukses sebagaimana Abdurrahman bin Auf meneteskan air mata ketika makan dengan enak. Terbayang sosok sahabat yang meninggalkan kekayaan untuk tetap menyembah Allah Azza wa Jalla, tidak ingin menyembah Lata dan Uzza lagi. Walaupun dari keluarga yang terpandang, terhormat, kaya, dia tinggalkan kekayaan itu. Lalu menjadi sahabat yang datang ke Madinah mendirikan daulah Islamiyah, lalu ikut berperang di perang Uhud, kemudian syahid dengan tangan yang terpotong, terputus, lalu kain kafan tidak cukup menutupi dirinya. Abdurrahman bin Auf pun meneteskan air mata ketika hendak makan, mengingat sahabat yang meninggalkan kekayaan untuk mendapatkan surga terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang siap untuk kaya, tapi mungkin tidak siap dengan kemiskinan hari ini. Hidup kita tidak bergantung pada dolar, walaupun itu berdampak pada ekonomi global, tapi hidup kita bergantung hanya pada Allah Azza wa Jalla. Sistem yang sudah kita lupakan. Allah larang riba, kita riba. Allah perintahkan bagaimana nilai uang yang stabil, intristik, dan kita tidak hanya bicara moneter, tapi bagaimana kita bicara tentang kestabilan dinar dan dirham yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 75. Satu dinar yang dibeli kepada kambing dulu tahun 1950 misalnya, itu masih dapat. Satu dinar yang dimiliki hari ini
Di 2026 membeli 1 ekor kambing juga masih dapat. Karena 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau harga emas hari ini 2,8, bayangkan berapa nilainya, lebih kurang 11 juta. Dan itu bertahan. Bagaimana dengan rupiah hari ini? Kaum muslimin, tapi itu tidak hanya sebatas alat tukar. Kalau ada orang bertanya, macam mana cadangan emas di negeri kita? Jangan tanya. Ketika Allah mengkaruniakan nikmat pada negeri ini, begitu banyaknya emas, begitu banyaknya batu bara, tapi kita bermohon itu semua untuk kesejahteraan bangsa yang kita cintai. Catatannya, persatuan di atas segalanya. Kondisi hari ini tidak membuat kita bisa terprovokasi untuk menghancurkan negeri yang kita cintai, yang dibangun oleh ulama, termasuk luar. Satu negeri yang ditemukan di Irian Jaya oleh para ulama yang banyak kandungan emasnya. Maka kembali para pedagang harus tinggalkan ya keinginan-keinginan, apalagi kemudian dengan berbasis ribawi ini. Belajarlah jadi orang qanaah hari ini. Ini maaf. Ini kembali kepada mindset. Guru-guru juga butuh kehidupan. Ada seorang ayah yang harusnya bertanggung jawab untuk pendidikan anaknya hari ini. Dan ketika menemukan penghimpunan uang SPP itu hanya di angka 60% untuk sektor pendidikan swasta hari ini. Ada ayah sanggup membeli rokok tapi tidak mau membayar SPP uang sekolah anaknya. Apakah begini kita bermuamalah? Apakah begini gaya hidup kita? Tapi kita ingin apa yang kita dapatkan ini, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk negeri yang kita cintai. Pinjol tidak akan mampu melawan zakat produktif yang menjadikan akses modal yang tidak perlu dikembalikan. Karena itu mustahik bisa berubah menjadi muzaki, dari penerima zakat kemudian menjadi pembayar zakat. Wakaf produktif telah teruji bagaimana Gontor hari ini terus berkembang walaupun kesulitan ekonomi, karena Gontor memiliki usaha di sektor real yang berbasis wakaf produktif dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita mesti sepakat hari ini, mudah-mudahan kita menjadi muslim yang mandiri, mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di negeri ini, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka kita sepakati Islam tidak mengajarkan sholat berjemaah, tapi Islam juga mengajarkan membangun ekonomi berjemaah dengan sistem yang sangat kuat. Yang ketiga, rubahlah gaya hidup kita secara pribadi. Mudah-mudahan kita tidak terlihat kaya. Kita ingin benar-benar kaya sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Bila takdir hari ini membuat kita miskin, bila kita sabar, itu baik bagi diri kita. Namun hari ini bila kita tidak mengeluh, bukan itu solusinya. Tapi Islam mengajarkan kita bergerak, saat terus berusaha. Maka kita akan memikirkan kolam-kolam baru untuk penghasilan kita. Kemudian ketika kita meraih keuntungan itu, kita tetap menjadi muslim yang sederhana. Namun kita menjadi orang-orang yang punya obsesi besar bagaimana zakat mal usaha kita terbaik, wakaf dikelola dengan terbaik. Mudah-mudahan kita ucapkan selamat tinggal riba, dan semoga Allah mentakdirkan negeri ini penuh dengan kebaikan, keberkahan, ziyadatul khair. Dengan demikian bertambahlah iman kita, uang kita, dan bertambahlah amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kesulitan hari ini di negeri yang kita cintai. Mari sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Dolar boleh naik, tapi keimanan kita tidak boleh turun. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة في فلسطين في إندونيسيا في كل مكان وفي كل زمان اللهم عافنا في بداننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم إنا أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والصلة والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والحمد لله رب العالمين.